Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar semua, pemirsa semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik oleh Allah untuk tetap mengkaji agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita bersama orang-orang yang soleh. Amin. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yaitu kitab Masail Jahiliyah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke masalah yang ke-25. Insya Allah akan kita bahas masalah ke-25, 26, dan 27. Untuk masalah yang ke-25 ini, jadi orang-orang jahiliyah itu berdalil atas batilnya suatu perkara disebabkan orang-orang lemah lebih dahulu masuk ke dalamnya. Nah, ini dalam tulisan PDF yang kami bagikan, di situ sudah ada. Di sini Syekh membawakan dalil surat Al-Ahqaf ayat 11. Ya, untuk lebih jelasnya, Fadil Ustaz dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Berikutnya salawat dan salam juga kita panjatkan kepada qudwah dan uswah terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam memegang akidah atau tauhid itu banyak sekali cobaan dan ujian. Tidak mungkin tidak Allah turunkan cobaan di dalam. Dan bicara cobaan itu ada yang ekstern, ada pula yang intern. Ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Kalau faktor dari dalam, Al-Quran di salah satu suratnya kita diminta untuk berzikir dan memohon qul a'udzu birabbin nas. Bagi Allah yang menguasai dan memelihara manusia ini, kita berlindung diri. Adapun ujian dari luar, kita juga diajarkan untuk berzikir dengan ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Nah, di pasal yang ke-25 ini yang terjadi ujian dan cobaan di masa Rasulullah SAW, yaitu orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah yang notabene orang Arab Quraisy. Mereka mengklaim bahwa kekayaan, kemudian kepandaian, kepintaran, kecerdasan, pengalaman, kedudukan macam-macam milik mereka, sehingga kata orang-orang tersebut, ketika ada agama baru, ajaran baru yang datang dari Nabi kita, padahal isinya adalah kebenaran, mereka menolak. Oleh karenanya, Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan bab istidlal butlan, ya, berdalil kebatilan orang-orang du'afa, orang-orang lemah, karena mereka lebih dulu masuk Islam, atau mereka yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Ahqaf, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laukana khairan, ini lagi mengkisahkan mereka, ya, laukana khairan ma sabaquna ilaihi. Muhammad, kalau kebenaran itu ada datang pada mereka, maka
niscaya kami yang lebih dulu. Kami yang lebih menerima, kami yang lebih dulu menjawab, kami yang lebih dulu melakukan. Tetapi kenyataannya yang menjawab ajakanmu itu orang-orang dari kalangan Buddha, dari kalangan du'afa, dari kalangan, maka jelas itu bukan kebenaran. Jadi bahasa ringkasnya gini, orang jahiliyah itu mengecap kebenaran karena kekuasaan, karena orang, karena ketokohan, karena harta. Bukan berangkat dari mana kebenaran tersebut. Kalau kita, kebenaran datang dari Allah, kebenaran datang dari hadis sahih, kebenaran datang dari seluruh sepakatan para sahabat. Itu yang dikenal dengan al-haq. Bukan karena orang. Nah, bedakan menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Ya, menerima sama mencari ya. Menerima kebenaran dari siapapun kita terima. Meskipun itu dari kalangan jin, meskipun itu dari kalangan mujrim, orang-orang residivis, ya, mungkin orang-orang yang nggak taat kepada Allah, tetapi kalau mereka ingin mengeluarkan kebenaran, contohnya ada orang kafir bilang bahasanya, sholat wajibku 5 kali loh sehari semalam. Jangan lihat orangnya orang kafir, oh berarti salah. Enggak, kita menerima kebenaran, memang benar sholat wajib bagi orang muslimin 5 waktu sehari semalam. Ini namanya menerima kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, ya baru kita pakai tipe, pakai pola, harus kepada orang yang benar-benar berilmu, selamat akidahnya, selamat manhajnya. Ya, unduru amman ta'khudhu dinakum, lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu atau mengambil kebenaran. Ini ucapan tabi'in, yaitu Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, melanjutkan tadi, jadi orang-orang Quraisy itu menimpali ajakan Rasul sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111, anu'minu laka wattaba'al ardalun. Muhammad, kami mau beriman kepada kamu, tapi masalahnya pengikutmu itu orang-orang hina, ya, orang-orang du'afa, beda level kalau bahasa kita. Abu Jahal, Abu Lahab, nggak ridho kalau mereka disamakan dengan Bilal, mantan budak, kemudian dengan Khobab, dengan keluarga Yasir, mereka nggak mau. Nah, ini kalau kita ambil di zaman sekarang, yang penting yang membawa Islam itu doktor. Entah itu dari Chicago, entah itu dari Meksiko, Kanada. Yang penting membawa Islam gaya baru. Diterima. Dikasih klaim cendekiawan muslim. Meskipun ternyata hasil dari pluralisme, liberalisme yang beberapa waktu yang lalu sempat meredup, kemudian lahir dengan baju baru, sebagaimana kita kenal JIN, Jaringan Islam Nusantara. Ya, kayaknya nggak mau kalau syariat Islam atau Islam secara utuh itu diberlakukan di wilayah Indonesia secara umum. Tapi pengen mereka bagaimana semakin jauh dengan aturan syariat, mereka mengambil konteks Nusantara, kemudian digoreng, dibolak-balik, ya, sehingga orang yang mengatakan begini salah, begini haram, ini tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka mereka menimpali siapa Anda, ya, di mana sekolah Anda. Kami ini golongan-golongan cendekiawan Muslim. Ya, punya kedudukan, punya pamor, punya macam-macam. Nah, ini sama kaitannya dengan masa jahiliyah yang ke-25 ini. Apalagi kalau dalam surat Hud ayat ke-27, orang-orang Quraisy itu, bukan orang Quraisy ya, orang jahiliyah di zaman Nabi Nuh alaihi salam mengecap bahwa pengikut Nabi Nuh itu dengan badiyar ra'i, orang yang akalnya nggak jangkep,
nggak punya akal, nggak cerdas. Mereka orang-orang lemah. Nah ini ringkesnya apa yang tertuliskan dan termaktub di pasal ayat ke-20, bukan ayat, pasal ke-25. Demikian Dr. Min. Berarti kalau bisa kami simpulkan, Ustaz, jadi orang-orang jahilah dulu itu terutama orang-orang yang memandang dirinya itu mungkin dia termasuk orang yang kaya, atau dia orang yang berkuasa, atau orang yang dianggap intelek lah kalau sekarang. Nah itu melihat orang-orang yang mengikut Rasulullah itu bukan orang-orang yang seperti mereka, nggak mau, ya itu menjatuhkan martabat saya, mungkin kayak gitu saja. Atau kalau mau ikut kajian, wah lah sing melu tukang becak, yang ikut apa namanya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak kaya, atau sekolahnya aja mungkin nggak lulus SMA, nggak melu. Nah itu terus mengurungkan diri. Ini menarik, Ustaz, karena kenyataannya pernah juga nih seorang yang apa namanya dikenal dengan seorang intelektual lah, maksudnya dia juara lomba fisika sedunia, mungkin Ustadz kenal lah, Andi Octavian Latif, itu pernah mengatakan kenapa orang-orang ilmuwan itu banyak yang ateis. Nah itu mungkin ada hubungannya dengan ini, Ustadz. Jadi karena merasa dia orang yang berilmu, menganggap orang-orang yang beragama itu justru nggak ilmiah, nah, itu. Makanya dia nggak mau. Nah, yang celakanya lagi, dia suruh buka Quran aja nggak mau, karena itu cuma doktrin-doktrin yang membuat orang-orang nggak mau berpikir. Nah gitu. Nah ini ya mungkin korelasinya di sini saja. Ya, ya itu sama persis. Jadi orang jahiliyah pun juga gitu. Mereka itu mendakwahkan untuk jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Tetapi untuk pribadi mereka, ini mukjizat Quran itu kan keindahan di dalam bahasanya, tidak ada tandingannya. Dan orang Arab sangat suka sekali dengan bahasa saat itu. Maka mereka bilang, "Ojo nih Muhammad." Tapi secara oknum pribadinya, mereka curi-curi dengar apa yang Rasulullah SAW sampaikan dari Al-Quran. Itu bedanya. Ya, kalau orang sekarang nggak mau dengarkan, nggak mau membuka Quran, ya karena itu tadi kesombongan yang terlalu berlebihan, karena mereka sama sekali tidak mau mengetahui Al-Quran. Kalau orang dulu sombong ya sombong, tapi mereka senang tetap dengar Al-Quran karena keindahannya, tutur bahasa Quran. Masya Allah. Mungkin itu cukup, Ustaz. Bisa dilanjutkan untuk masalah ke-26 saja, yaitu menyelewengkan dalil-dalil dari Alkitab setelah mengetahui demi menuruti hawa nafsu. Padahal itu. Untuk yang ke-26 ini kita ambil beberapa contoh lah. Menyelewengkan dalil dari Alkitab setelah mengetahuinya karena menuruti hawa nafsu. Contohnya yaitu menghapus kitab Allah setelah mereka memahami dan mengetahuinya. Berarti khitab atau oknum yang bertanggung jawab di pasal ke-26 ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasor. Baru nanti ke belakangnya yaitu orang-orang yang mengaku Islam dan Muslimin. Di dalam bahasa syariatnya dikenal dengan tahrif. Ya, ini kita kasih pakemnya dulu, yaitu surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kamilah Allah lah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu, dan Allah pasti menjaga. Ya, pasti menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari penyelewengan atau bahasa syariatnya yaitu tahrif. Nah, tahrif itu ada berapa jenis ya? Ada tahriful lafzi, ada tahriful ma'nawi.
Ini contohnya ya, ada menyelewengkan lafadz, menyelewengkan makna. Lah menyelewengkan lafadz itu apa? Ya, kalau sekarang susah. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak yang hafal Quran 30 juz. Sampai ada yang menambah dan mengurangi satu huruf bakal ketahuan. Apalagi mengganti harokat. Contohnya an'amtu menjadi an'amta. Ya, atau lain sebagainya. Nah, zaman dulu merubah lafadz itu biasa. Ya, merubah lafadz itu biasa. Contohnya ketika ada contoh, nah ini orang-orang Yahudi ketika diminta udkhulul baba sujada wa qulu hittah nafir lakum khotoyakum, ya, diminta untuk sujud, ya, menghinakan diri di hadapan Allah supaya dosa-dosa mereka berguguran. Hittah mereka nggak mau, itu mendengar hittah mereka nggak mau. Mereka rubah menjadi hintoh atau hamtoh, artinya gandum. Ya, namanya juga orang-orang Yahudi itu terkenal bukan sami'na wa ata'na, tetapi sami'na wa asoyna. Itu identik orang-orang Yahudi. Orang Nasrani juga sama saja. Nah, itu bukti penyelewengan secara lafadz. Secara makna, lebih banyak lagi. Sesuai dengan hawa nafsunya, mereka ikuti. Pokoknya kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai hawa nafsu dan kepentingan, mereka rubah maknanya ke arah mana, terserah. Kebanyakan sesuai dengan rohib-rohib atau pemuka agama keyakinan Yahudi dan Nasara. Di Islam terjadi masalah jahiliyah yang ke-26 ini. Merubah atau tahrif lafadz dan makna. Kita ambil contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa 'alal 'arsy. Orang-orang yang enggak mau terima Allah itu bersemayam atau beristiwa, mereka merubah istawa ditambahi. Tambah lam menjadi istaula. Nah ini istaula, istawa jadi istaula, artinya menguasai atau yang berkuasa. Yadullah, tangan Allah. Ya, Allah kok punya tangan? Enggak lah, nanti Allah kayak makhluk. Maka tangannya ditahrifkan, ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah. Allah turun, ya, di langit dunia sepertiga malam. Masa Allah turun? Kalau Allah turun dari langit, terus yang di langit siapa? Ini otak-atiknya. Mereka mentahrif lagi, mereka merubah lagi. Oh, yang dimaksud tuh Allah turun itu rahmatnya yang turun. Nah, ini kebanyakan perubahan-perubahan dalam hal lafadz. Makna, waduh, lebih banyak lagi. Ya, tahrif dalam makna, masya Allah. Kalau di dalam masa jahiliyah ini dikasihkan contoh yaitu masalah riba. Ya, masalah riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mengharamkan riba. Orang jahiliyah bilang, ya tergantung dulu ribanya apa. Kalau yang nasi'ah itu baru yang haram. Kalau yang fadl itu bukan riba namanya, tetapi faedah. Ya, itulah faedah. Ini kita ambil contoh. Nah, ini. Kalau nasi'ah, ya, itu baru haram. Riba itu kan pada dasarnya ada dua. Ada fadl, ada nasi'ah. Fadl itu diambil dari ziyadah, berkelebihan. Kalau nasi'ah diambil dari jeda atau tempo. Ya, itu contohnya. Kalau orang beli apa istilahnya, orang hutang 1 juta, kemudian lebih suruh bayar lebih dengan 1.500.000,
Maka 500-nya ini orang jahiliyah atau yang ngikuti orang jahiliyah mengatakan ini bukan riba, ini faedah katanya. Kemudian contoh yang lebih real di zaman jahiliyah, emas 10 gram. Ya, emas 10 gram tahun 2010. Kemudian tahun 2020 ini dia bawa emas 10 gram plus 500.000, maka jadilah emas 10 gram yang sekarang atau 10 gram yang baru. Mereka nggak mau menyebut ini riba, ini namanya faedah. Padahal jelas ini riba yang dikenal dengan al-fadl. Ya. Kalau riba nasiah, mereka malah meyakini itu haram. Tetapi zaman kita malah biasa saja. Contohnya, riba nasiah itu, saya punya uang 100.000 satu lembar itu. Saya butuh, saya tuker dengan 50 ribuan satu, kemudian 20 ribuan dua, sama 10.000 satu. Kan genep juga nanti 100.000. Tapi ternyata orang yang mau saya ajak tuker itu punya 50 ribuan satu, punya 20 ribuan dua. 10 ribuannya belum ada. Kata saya, nggak apa-apa lah, 10 ribunya nyusul besok saja. Yang penting yang sekarang ada saya tuker dulu. Nah ini namanya riba nasiah karena ada temporary, ada jeda waktu besok hari. Ini juga riba. Orang jahiliyah masih mengecap ini haram, tapi zaman sekarang malah biasa-biasa saja. Dan banyak lagi ya contoh mentahrifkan syariat Allah itu. Kalau di era beberapa waktu lalu kita kaum muslimin dilarang untuk mengucapkan orang non-muslim itu dengan kafir. Nggak boleh mengucapin kafir. Bilang non-muslim atau non-islam. Nah bagaimana kita mengimplikasikan ayat Allah innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab, orang-orang yang kafir dari kalangan musyrik. Nah ini kaum muslim muslimah dan juga Dr. Muin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari pasal ke-26. Terima kasih, Ustaz. Berarti di sini kelihatannya banyak juga ini, baik kaum muslimin yang ada di sekitar kita, yang kalau kita lihat justru ini munculnya dari orang-orang yang dianggap paham agama, Ustaz. Karena yang bisa menyelewengkan itu kan orang-orang yang tahu dalil. Jaranglah orang awam bisa menyelewengkan seperti ini. Nah, itu. Dan memang kelihatannya ya banyak. Istilahnya kalau dibilang kalau riba kan jelas, kamu jangan ambil riba. Tapi kalau apa Ustaz? Ini kelihatannya kok tak jeda dulu saja. Ya. Kok ada peringatan? Remaining meeting. Meeting apa ini Ustaz? Remaining meeting time. Jadi seperti hanya waktu tinggal kurang lebih 6 menit 50 detik lagi. 5 menit? Mati sendiri kayaknya. 6 menit. Ya makanya ini gimana ini Ustaz? Nanti diulangi lagi, dilanjut lagi gitu. Enggak apa aja. Iya lah Bang. Karena lanjut saja. Ini kaitannya dengan riba ini Ustaz. Agak menarik karena banyak dari kalangan orang-orang yang dianggap mengerti agama itu mengatakan ini bukan riba, tapi mengubah namanya, yaitu bagi hasil dalam tanda kutip, bagi hasil atau ya tadi seperti tadi faedah. Cuman implikasinya ini kadang-kadang tidak dipahami banyak orang. Misalkan kalau di di banyak tempat itu seperti koperasi-koperasi itu kan melakukan
kamu pengen Silakan apa? pinjam. Nah, enggak, Ustaz. Oh ya. Sepeda motor misalkan. Nah, Oh sepeda ya motor ya yang ya. seperti apa? Nah, itu kita belikan. Nah, nanti kamu beli dari saya. Tapi nanti milihnya milih sendiri di tokonya. Nah, seperti itu. Jadi dia Ya. menganggap bukan riba. Nah, ini kan saya jual beli. Nah, dia beli ke kita dengan kredit. Nah, kita beli di toko dengan cash. Nah, tapi barangnya belum berpindah tempat. Nah, semacam itu Ya. kan termasuk akal-akalan lah, sehingga biar disetujui atau dianggap sesuai dengan syariat. Nah, kemudian yang baru-baru aja juga kemarin, jangan mengatakan orang yang suka sama suka itu zina. Kemarin yang profesor siapa itu ya, Ya. yang mengambil dokternya semacam itu, itu bukan zina karena suka sama suka. Nah, ini kan pemalingan makna juga itu dari Ya, betul. Nah, itu termasuk juga itu, Ustaz, ya. Sama. Inilah yang dalam nas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yusammunaha bighairi ismiha, yaitu uh, memberikan nama yang bukan nama hakikatnya. Memang dibungkus dengan rapi, dengan cantik, dengan indah. Seperti tadi, kalau bahasa sekarang ada koperasi simpan pinjam atau bank syariah sekalipun, ada dewan syariahnya, Masya Allah. Orang-orang yang bukannya jahil, orang yang tahu, tapi kalau belum sampai 40%, 45%, itu belum riba. Ini ditandatangani oleh mereka. Dari mana mereka bisa mengeluarkan fatwa seperti ini? Ada bank syariah mudorobah, namanya. Ya, saya mudorobah. Yaudah, saya siapkan untuk permodalan. Sampai butuh berapa? Saya butuh 5 juta. Ya, butuh 5 juta. Oke, nggak apa, kita modali 5 juta. Tapi nanti ngangsur kepada kami sampai tempo tertentu jadi 6 juta atau 7 juta. Sekarang masalahnya, ya kalau ini untung, kalau saya rugi, mau sama-sama rugi apa enggak? Otomatis bank syariahnya nggak mungkin mau juga rugi. Nah, sekarang apakah ini disebut mudharabah? Jelas bukan. Mudharabah itu rugi sama-sama ditanggung, untung sama-sama dibagi. Tapi buktinya bank syariah, koperasi syariah belum bisa menempatkan mudharabah semacam itu. Bahkan ngangsurnya kalau masih ada telatnya, ya penundaan, keterlambatan dan sebagainya, masih dikasih denda dengan istilah mungkin ghoromah dan semacamnya. Ini sama saja ya dengan penalti dan seterusnya. Demikian. Ya, betul, betul. Ini sebetulnya untuk masalah riba yang selewengkan ini kelihatannya pembahasannya panjang. Kalau saya lihat Ya. dulu pernah itu saya tanya, karena bukunya yang dari koperasi itu bagus, tak lihat itu seperti sesuai syariah. Tapi waktu saya tanya, ini terus cara aplikasinya ke penjual di pasar gimana? Akhirnya dia bilang gini, kalau penjual di pasar itu begini, Pak. Wes Mas, aku sedino piro ngene lho sing gampang. Nah, itu berarti sudah enggak sesuai lagi. Karena kan yang namanya mudharabah kan sesuai keuntungan berapa dibagi atau rugi juga dibagi. Nah, ini kan enggak. Jadi pedagang di pasar itu pokoknya setiap hari apa setiap bulan harus store berapa, sudah mikirnya dia gitu aja. Nah, ini berarti sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, ini kenyataan di lapangan seperti itu. Ini kan juga. Kemudian kalau dulu pernah saya ditawari itu seorang di sawah, punya sawah itu dia gini, Pak saya dipinjami uang 3 juta untuk ngerjain sawah. Nanti kalau sudah panen, Bapak tak kasih 3 juta plus tambahan kalau ada keuntungan. Nah kalau nggak panen, 3 juta kembali utuh. Nah ini kan sama saja. Ini namanya utang juga enggak, bagi hasil juga enggak kan itu. Iya. Ya, insya Allah bahkan cukup. mungkin murabahah seperti bank-bank syari, saya butuh seperti tadi, saya butuh renovasi rumah. Oke, bank syariah siap untuk menandai membiayai materialnya. Berapa butuhnya? Butuhnya 5 juta. Ya, oke, kita belikan barang. Masya Allah, ini sudah mulai benar ini.
Kalau nggak dibelikan barang, hanya duit tok, jelas ini udah kelihatan ribanya. Ini barang, maka bagus sekali. Oke. Tapi ternyata ketika ngangsur masih ada dendanya, masih ada penaltinya atau semacamnya. Sama saja. Ini separuh syar'i masih ada sisa-sisa ribanya. Jadi memang harus ada kajian dan waktu khusus pembahasannya. Intinya kembali tadi orang-orang jahiliyah dan yang masih berada di jalurnya menggampangkan merubah syariat ini dengan nama-nama yang lain yang memang lebih indah di mata manusia. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Kemudian kita masuk Ustaz untuk masalah yang ke-27 yaitu menyusun kitab-kitab yang batil lalu dinisbatkan kepada Allah. Ya, ini kelihatannya judulnya sangat bombastis, ini kelihatannya apa? Kayaknya ini ada orang yang ngarang kitab kemudian dinisbatkan bahwa inilah agama Islam gitu. Mungkin kalau zaman sekarang. Ya, betul Ustaz, jelaskan. Baik. Masalah ke-27 ini barakallahu fikum memang penulis memberikan judul Ta'liful Kutub Al-Batilah. Ya, menuliskan atau mengarang kitab-kitab yang batil yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dulu nas yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu orang-orang kafir yang mereka menulis dari tangan-tangan mereka, kemudian mereka sampaikan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini peringatan keras bagi orang-orang Yahudi, ahli kitab dan juga orang Nasara yang merubah Injil menjadi Talmud, yang merubah Taurat menjadi Talmud, Injil menjadi perjanjian baru, perjanjian lama, kemudian ada surat-surat yang tidak dikenal dengan di Injil versinya Nabi Isa atau Injil yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sampaikan kepada umat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal isinya udah jauh sekali. Ya, bagaimana di kitab-kitab Nasrani itu sudah tidak dikenalkan tentang Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Padahal Injil Nabi Isa lengkap sekali. Ya, terkait dengan turunnya Nabi Muhammad. Begitu juga Taurat. Begitu banyak kisah-kisah yang dihapuskan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu para rahib-rahib atau pendeta-pendeta Yahudi. Nah, khusus untuk kaum muslimin ini kami sampaikan ada beberapa kitab yang istilahnya masyhur, ya, masyhur tetapi sebetulnya ini juga termasuk dari hasil dari istilahnya hawa nafsu mereka. Kalau kita sampaikan dulu, kita akan sampaikan contohnya satu persatu. Nah, ini contoh yang paling real di kita. Lihat, ini webnya saja, Turos, yaitu seperti hanya menjual kitab-kitab Islam klasik, ya, pengobatan spiritual Islam terlengkap, kitab Mujarobah. Ini mereka katakan ini datang dari hadis-hadis Rasulullah dan harganya sangat murah sekali. Ini yang kita khawatirkan, ya, harganya sangat murah sekali. Ada lagi kitab berikutnya, nah ini versi Arabnya sama saja, ya, harganya murah sekali, 12.500. Ini kitab Mujarobah, ini orang bakal tertipu. Ini tulisan Arab mesti apik. Kemudian
Yang berikutnya ini adalah kitab Tadkiroh. Ini miliknya Sekte Ahmadiyah, Qadianiyah. Ini Al-Quran versi mereka. Kalau mereka tidak mau dicap seperti itu, mereka serimpangkan ke makna-makna yang lainnya. Kemudian contoh yang berikutnya ini yaitu kitab Fadilah Amal yang biasa dipegang oleh salah satu kelompok tasawuf yang kencang di Indonesia yaitu Jamaah Tabligh. Bukan kita benci kepada orangnya, tetapi melalui kajian semacam ini kita berusaha untuk meluruskan bahwa masih banyak kitab yang lebih sahih ya dibandingkan kitab Fadilah Amal mereka. Masih ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab masanid hadis-hadis. Jadi jangan cuma berkutat di kitab Fadail Amal itu saja. Ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali ke tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Masya Allah sekarang Imam As-Sa'di, macam-macam. Ya ini memang ada yang sampai jatuh ke dalam kemusyrikan, seperti hanya ada nih contohnya miliknya Syiah. Nah, miliknya Syiah ini lebih parah sekali ini. Ini mereka merubah Al-Quran, ya, yaitu dengan surat Al-Asad, bukan surat Qul Huwallahu Ahad itu, Al-Ikhlas bukan, tapi surat Al-Asad untuk hulu terhadap Bashar al-Assad. Ini Allahu Somad lam yakhluk ya Hafidul Asad. Allah yang tidak menciptakan sebagaimana Allah menciptakan ya Bashar Assad. Ya, kemudian macam-macam. Ini fana'udzubillah min dzalik, ini kitab yang isinya kekufuran. Ya. Qurannya Syiah itu sebagaimana yang dicontoh sebelah kiri ini. Kalau ada mushaf atau Quran yang halaman depannya seperti ini, ya dimohon hati-hati. Ini cetakan Syiah. Takutnya banyak sekali tahrif ya ataupun penyelewengan secara huruf dan makna. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz. Ternyata ngeri juga, Ustaz. Ternyata banyak juga dari kalangan yang mengaku kaum muslimin ternyata kitabnya jauh dari hal itu. Cuman gini, Ustaz, kalau fenomena di Indonesia ini dulu ada yang menulis lah, ya, itu semacam haji itu tidak harus di bulan haji, misalnya besok itu kan bulan haji. Tidak, kenapa ya. Kalau seperti itu orang sedunia nggak bisa cukup itu. Nah, haji diubah saja lah. Nah, ini kan dia ngarang buku, tetapi tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Islam. Kan tidak ada bulan haji di bulan-bulan yang lain kan tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, ini apakah juga termasuk itu saja? Sama. Pokoknya apapun itu buku yang jelas menyerempet syariat Allah tetapi ditakwilkan, disimpangkan dan ditafsiri sesuai dengan hawa nafsu mereka, masuk ke dalam contoh-contoh jahiliyah ya, yang ke-27 ini. Sebagaimana yang antum sampaikan tadi, dosen Kertosuro yang ambil doktoral di Jogja itu mengatakan bahwa kalau satu pasang dilandasi suka sama suka itu bukan zina namanya. Itu mereka ngambil pendalilan. Mereka jadikan sebagai tesis, hipotesa macam-macam. Maka sama, ini juga masuk ke ranah ta'liful kitab al-batil, mengarang buku-buku yang batil yang kemudian disandarkan itu, syariat disandarkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Ya, terima kasih. Insya Allah cukup, Ustaz ya. Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz. Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin secara umum, yang mudah-mudahan bisa memberi wacana kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak mudah percaya dengan orang-orang yang bertitel dalam tanda kutip, Ustaz ya. Karena kalau orang yang pandai itu banyak, tidak mungkin orang-orang yang mengaku Islam itu bisa sakarape dhewe, karena orang-orang Islam banyak yang bodoh sehingga kemungkinan banyak orang yang membodohi juga kan gitu saja. Ya.
Jadi kalau belum nanti kalau ada kepentingan lain yang dompleng itu lebih ngeri lagi. ya makanya ini berarti menuntut kaum muslimin itu untuk lebih cerdas dalam beragama, atau dalam arti sering-seringlah taklim gitu saja, sering-seringlah belajar ya, sehingga tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ngaku sebagai intelektual. Ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku intelektual berfatwa di luar dari kemampuan mereka, kan itu. Ya, ya mudah-mudahan itu aja Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.